Apabila geritik hati yang datang tadi kepada kita, itu menunjukkan satu isyarat bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik, orang yang diridainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid dharaini amin. Pada permulaan, maksudnya pada permulaan datangnya hidayah kepada seseorang, permulaan datangnya petunjuk Allah kepada seseorang hamba, di hati hamba tergerak begini. Di hati hamba timbul khatar geritik hati seperti ini. Aku ini selalu dikaruniai berbagai nikmat oleh Allah. Seperti nikmat hidup, dapat berbuat bermacam hal, diberi akal, bisa berbicara, serta semua sifat mulia, dan diberi berbagai kelezatan. Di samping tersingkirnya aneka urusan dan penyakit yang merugikan diriku. Zat yang memberikan kenikmatan yang beragam ini tentu menuntut kepadaku supaya aku bersyukur dan melayaninya dan berkhidmat kepadanya. Nah, itu terlintas di dalam hati seorang hamba yang mana dia mendapat hidayah dari Allah. Jika aku lalai dari melayani, jika aku lalai dari berbakti dan bersyukur kepadanya, pasti dia akan menghilangkan nikmat-nikmat itu dariku dan sebaliknya akan menyiksaku. Allah yang menganugerahi segala rupa nikmat itu telah mengutus seorang utusan kepadaku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikukuhkan dengan mukjizat luar biasa yang tidak bisa dialami oleh manusia lain. Utusan ini sudah menceritakan kepadaku bahwa aku ini mempunyai Tuhan yang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, hidup, berkehendak, berfirman, memerintahkan, dan melarang. Tuhan yang kuasa menyiksaku bila aku berbuat maksiat, dan kuasa memberi pahala kepadaku jika aku taat. Tuhan yang Maha mengetahui segala apa yang kusembunyikan dan apa yang menjadi gerak-gerik pikirku.
Dia telah memberikan janji dan ancaman serta memerintahkan supaya aku senantiasa melaksanakan peraturan-peraturan agama Islam. Kalau di hati hamba tersebut ada tergerak semacam ini, kalau di hati kita ada timbul khatar seperti tadi, maka di hatinya tentu ada rasa bahwa tuntutan agar bersyukur dan melayaninya atau berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan suatu hal yang mungkin. Artinya timbulnya geritik hati yang macam tadi kepada kita itu adalah sesuatu yang mungkin, yang bisa terjadi. Karena akal manusia tidak menganggap mustahil akan permulaan datangnya gerak hati itu. Nah, apabila geritik hati yang datang tadi kepada kita itu menunjukkan satu isyarat bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita, bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik, orang yang diridainya. Sesudah itu hamba tersebut merasa takut, mengkhawatirkan dirinya. Bagaimana nanti seandainya ada tuntutan dari Allah? Nah, sesudah geritik hati tadi datang pada kita, lalu kita ada rasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir apakah aku ini sudah melayani Allah? Apakah aku sekarang ini sudah bersyukur kepada Allah? Apakah aku ini berkhidmat kepada Allah? Kalau aku kada bersyukur, kalau aku kada beribadah, barangkali nikmat-nikmat ini akan ditarik oleh Allah dan aku akan mendapatkan siksa dari Allah. Nah, akan timbul kekhawatiran seperti itu. Keadaan semacam ini disebut khatirul faza'. Adanya gerak hati yang menimbulkan rasa takut. Nah, ini gerak hati yang kedua yang dikirim Allah kepada kita. Gerak hati yang pertama Allah mengirim kepada kita membuka bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita. Diberi nikmat hidup, diberi nikmat akal, diberi nikmat bisa melihat, diberi nikmat bisa mendengar, diberi nikmat bisa berbuat, bisa macam-macam. Nah, geritik hati yang kedua, khatirul faza' ngarannya, khatar takut, timbul kita ketakutan. Apakah aku bisa mensyukuri nikmat ini? Yaitu gerak hati yang mengingatkan, yang menjagakan kita agar kita bangkit untuk berkhidmat kepada Allah, yang membangunkan kita untuk menindaklanjuti geritik hati sebelumnya tadi, dan mendesak hamba dengan hujahnya serta menolak semua alasan atau keuzuran, juga mendorongnya agar berpikir dan mendatangkan dalil. Tadi dalam geritik hati itu timbul bahwa aku mempunyai Tuhan, aku mempunyai Tuhan yang memberikan nikmat, aku mempunyai Tuhan yang maha hidup, aku mempunyai Tuhan yang maha kuasa.
timbul geritik hati untuk mencari bukti, mencari dalil, mencari hujah. Apa dalilnya kalau Tuhanku itu ada? Apa dalilnya, apa buktinya kalau Tuhanku itu hidup? Apa buktinya kalau Tuhanku itu maha kuasa? Nah, dalam hati seorang hamba yang dapat hidayah itu bergolak seperti itu. Ada bercampur rasa takut kalau kada bisa mensyukuri nikmat Allah. Kemudian lagi ada dalam hati kita lagi timbul untuk mencari dalil, mencari pembuktian terhadap geritik hati yang pertama yang menunjukkan bahwa kita mempunyai Tuhan. Seseorang itu kada bisa disebut beriman sebenarnya kalau ini belum bisa membuktikan tentang keberadaan Allah. Kalau kita ditanya, Tuhan ikam siapa? Tuhanku Allah. Apa dalilnya Allah Ta'ala itu ada? Apa buktinya Allah Ta'ala itu ada? Nah, kalau kita kada mampu berpikir menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu ada, buktinya ini, kita kada mampu, kita belum beriman. Ada yang mengatakan itu masih kafir, ada yang mengatakan itu mukmin tapi maksiat. Ini hanya meyakini Allah itu ada, Allah hidup, tapi kadang kau membuktikan. Nah, mencari dalil melalui pikir itu kewajiban fardu ain bagi setiap orang yang beriman. Jadi geritik hati yang pertama tadi memancing kita, memancing timbulnya dua geritik hati berikut. Geritik hati pertama, Allah menguraikan kepada kita tentang adanya Tuhan, tentang nikmat-nikmatnya, tentang pahala kalau dia mensyukuri, siksa kalau dia kada melayani, kada beribadah kepada Allah. Itu geritik hati yang pertama yang disebut dengan bidayatul hidayah, permulaan seseorang dapat petunjuk Allah. Nah, geritik hati itu ditindaklanjuti dengan geritik hati yang kedua, ketakutan kalau kada bisa mensyukuri nikmat Allah, ketakutan kalau kada beribadah kepada Allah karena mengakibatkan diambilnya nikmat dan disiksa. Kemudian geritik hati lagi timbul mencari dalil, mana dalilnya Allah Ta'ala itu hidup, mana dalilnya Allah yang memberi aku selama ini rizki, mana dalilnya Allah yang menciptakan alam ini. Kalau sudah begitu, hamba tersebut tentu bergerak, hatinya selalu resah, memikirkan bagaimana supaya selamat, aman, dan tentram dari apa yang terjadi di hatinya atau yang didengar telinganya. Akhirnya jalan yang ia temukan, jalan yang ia tempuh hanyalah merenungkan dalil dan membuat dalil tentang ciptaan atau makhluk Allah yang dapat menunjukkan kepada adanya zat pencipta. Beberapa contoh pendalilan tentang adanya Allah. Al-alam maujud. Alam semesta ini ada. Itu kada bisa diingkari. Alam itu artinya sesuatu selain Allah. Bumi, seperti pohon, batu-batuan, kita, manusia, binatang, itu alam. Kita meyakini bahwa alam itu maujud, ada.
Lalu wa kullu mawjud labudda min mujid. Setiap yang ada itu pasti ada yang mujid, yang mengadakan. Setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Setiap nasi pasti ada yang memasak. Anak membuktikan, ambil beres selitar, anak di atas meja, maulah masaknya beberapa tahun. Anak mau masak. Berarti nasi itu ada yang memasak. Nah, pohon dulunya kadada, sekarang ada. Berarti ada yang mengadakan. Nah, kita kadang melihat dengan mata yang kasat, ini siapa yang menumbuhkan pohon itu, kita kadang kau melihat. Cuman yang kita lihat antara lain tadi contohnya nasi. Iwak besanga, tentu ada yang menyanga. Anak iwak karing dalam balik, maulah besanga sorangannya, kada mau. Nah, contoh yang lain macam itu juga. Pohon, batu, gunung, semua pasti ada yang mengadakan. Nah, alam ini ada, dan setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Maka kesimpulannya, al-alam la budda min mujid, alam itu ada yang mengadakan. Jadi apa buktinya Allah itu ada? Adanya alam. Tadi Geritik Hati mengatakan bahwa engkau ada punya Tuhan Allah yang maha hidup, maha mencipta. Kita berpikir buktinya apa? Buktinya adanya ini alam. Bukti alam ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi mana adanya alam ini membuktikan adanya Allah? Apakah dari segi baharunya alam atau dari segi mungkinnya alam? Baharu itu artinya apa? Dahulu kadada, sekarang ada, itu baharu. Kayak kita ini, nah, tahun 1900 kita kadada. Sekarang tahun 2009 kita ada. Nah, kita ini ngarannya baharu. Nah, alam ini bukti bahwa adanya Allah dari segi baharunya kah? Atau dari segi mungkinnya kah? Alam ini baharu dan mungkin. Arti mungkin itu apa? Alam ini pada asalnya bisa ada, bisa kadada. Sekarang nyatanya ada. Nah, kedua-duanya itu bisa. Al-alam hadisun, alam ini baharu. Artinya dahulu kadada, sekarang ada. Wa kullu hadisin lahu sani'un. Tiap-tiap nang baharu itu ada nang maulah. Tiap-tiap nang baharu itu ada nang membaharuakan. Jadi apa kesimpulannya? Al-alam lahu sani'un, maka alam itu ada nang maulah. Nah, ini dalil bahwa alam itu menunjukkan adanya Allah dari segi baharunya alam. Atau lagi al-alam mumkinun. Alam itu mungkin. Alam itu mungkin. Artinya pada asalnya mungkin ada, mungkin kadada. Artinya mungkin tuh boleh ada, boleh kadada alam ini. Wa kullu mungkin lahu sani'un. Tiap-tiap yang mungkin itu ada yang mencipta. Ternyata alam sekarang ada. Jadi pal alam lahu sani'un, maka alam ini pasti ada yang menciptanya. Nah, jadi pikiran kita berputar mencari dalil-dalil untuk memantapkan bahwa Allah Ta'ala itu ada.
urusan ini kada cukup dengan taklid. Taklid. Misalnya kita percaya kepada seseorang, sangat percaya. Walaupun dengan Nabi kita ada boleh taklid. Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya apa? Nabi mengatakan nggak cukup. Nggak cukup itu. Kita masih dituntut di akhirat untuk menggunakan akal kita sendiri mencari dalil. Nah, tugasnya itu ulama, tugasnya guru-guru itu hanya mengajarkan bagaimana cara-cara berdalil supaya bisa mengolah dalil. Guru-guru itu, ulama-ulama hanya mengajarkan teori memasak. Masak tuh ini. Nah, di sini sanga, ini bahannya. Nah, kan masaknya seorang. Nah, kada boleh makan nang jadinya. Nah, kayak itu juga dalil tentang tauhid ini mesti kita menggunakan alam pikir kita seorang, sehingga dapat kesimpulan yang yakin bahwa Allah Ta'ala itu pasti ada dengan dalilnya, berbagai macam dalil. Allah Ta'ala ada dalilnya dalam perukunan, ada jelas itu. Nah, ada kawan itu dalam perukunan, ada kawan dipakai. Kenapa? Taklid ngarannya. Bila taklid itu kita kafir, masih belum beriman lagi. Itu pendapat Naum Mu'tamad. Jadi kalau kita kadang-kadang menerangkan bukti bahwa Allah Ta'ala itu ada, kita belum beriman. Nah, jadi hati seorang hamba yang dapat hidayah dari Allah berusaha untuk mencari dalil, mencari bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, supaya bisa memiliki ilmu yakin. Kita percaya adanya Allah dengan dalil ini sama dengan kita percaya bahwa kita akan mati. Kita percayalah kita bakal mati. Percaya, yakin banget kita bakal mati ini tuh. Buktinya apa? Buktinya kada kayak hitungan lagi. Si Fulan mati, si Anu mati, dahulunya hidup. Nah, itu kita pun satu saat pasti akan mati. Nah, keyakinan seperti itu yang dituntut kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada dengan dalilnya apa tadi? Supaya bisa memiliki ilmu yakin. Mengetahui apa yang tidak terlihat oleh mata kepala. Dan mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang memberi tugas, memerintahkan, dan mencegah dirinya. Ini adalah permulaan jalan yang sulit yang dihadapi hamba tersebut pada jalan ibadah kepada Allah. Kawalah kita beribadah kepada Allah, kalau kita belum meyakini Allah itu Tuhan, kada kawalah kita bersyukur kepada Allah kalau kita belum meyakini Allah itu yang memberikan nikmat kepada kita. Nah, jadi kalau kita hendak beribadah kepada Allah, perjalanan yang dilalui terlebih dahulu jalan meyakinkan, sebenar-benar yakin bahwa kita ada punya Tuhan yang namanya Allah, yang maha berkuasa, maha hidup dan sebagainya, yang memberikan berbagai macam anugerah kepada kita. Nah, yakini itu dulu bujur-bujur.
hanya mulai untuk ibadah. Nah, ibadah kita kadang akan baik, ibadah kita kadang akan sempurna kalau dibangun dalam keadaan belum yakin sepenuhnya tentang hal-hal seperti tadi. Ini adalah permulaan jalan yang sulit yang dihadapi hamba tersebut pada jalan ibadah kepada Allah, yakni yang disebut aqabatul ilmi wal ma'rifah, jalan ibadah berupa ilmu dan ma'rifah. Kenapa kita sembahyang kada khusyuk? Artinya sembahyang kita itu hampir dikatakan sangat sedikit khusyuknya. 5-6%, 90% hati kita di luar daripada itu. Kenapa kita berani berbuat hal-hal yang diharamkan Allah? Kenapa kita tidak beradab di hadrat Allah? Masjid, langgar, musalla itu hadrat Allah, majelisnya Allah. Kenapa kita wani berbuat hal-hal yang kada bagus di tempat itu? Disebabkan karena landasan tauhid kita kada mantap. Itu sebabnya. Karena kita hendak beribadah lawan Allah kada melalui jalan aqabatul ilmi wal ma'rifah ngarannya. Jakanya kita dahulu bujur-bujur meyakini bahwa Allah itu ada, Allah tuh maha melihat, Allah tuh maha mengetahui gerak-gerikku, Allah maha memperhatikan aku. Kita yakin, sebenar-benar yakin akan itu, nah semua gerak-gerik kita akan teratur dengan bagus. Makanya tadi ujar keterangan di sini, sebelum kita beribadah kepada Allah, jalan yang kita lalui terlebih dahulu adalah aqabatul ilmi wal ma'rifah, jalan ilmu dan ma'rifat dahulu. Jalan ibadah berupa ilmu dan ma'rifat. Aqabah ini harus dilalui. Aqabah itu jalan yang sulit ini harus dilalui. Supaya apa? Supaya dalam urusan ibadah senantiasa waspada. Supaya dalam urusan ibadah senantiasa waspada. Tauhid itu asasul ibadah. Pondasinya ibadah. Bila pondasi ini goyang, maka bangunan itu pun akan goyang. Nah, dari pondasi yang kuat bisa dibangun bangunan yang kuat. Dari tauhid yang kuat akan bisa timbul ibadah yang benar, ibadah yang beradab. Selanjutnya ia mulai melangkah untuk menempuh akabah ilmu ini. Ini sebelum ia beribadah kepada Allah, ia selalu menata hatinya untuk mencari sesuatu yang menambah keyakinannya tentang Allah. Dicarinya dalil-dalil, dicarinya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu maha hidup, maha melihat, maha mengawasi, maha mengetahui, maha menyiksa, maha sebagainya. Selanjutnya ia mulai melangkah untuk menempuh akabah ilmu ini yang mesti dilewati dengan baiknya perenungan terhadap dalil-dalil dan sempurnanya pemikiran. Belajar serta bertanya kepada ulama yang mengurusi kepentingan hidup di akhirat, yang menjadi penunjuk jalan, pelita dan penuntun ummah. Juga mengambil faidah dan meminta doa yang baik dari ulama akhirah. Semoga mendapatkan kemudahan dan pertolongan Allah untuk bisa melampaui akabah ilmu ini, jalan sulit ilmu ini. Nah, jadi tugas yang pertama seseorang hamba yang baru mendapat hidayah adalah memperdalam tauhidnya,
memperdalam ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kaina ibadahnya itu berdasarkan landasan ma'rifat dan ilmu. Apabila akabah ilmu telah terlewati, jalan ini sudah dilewatinya, maka ia akan memperoleh ilmu yakin terhadap keadaan yang samar. Ini sudah yakin, ilmu yakin bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada, Allah itu memberi nikmat kepadanya, Allah yang selalu mengawasinya 24 jam kada pernah lewat. Sudah yakin itu. Dahulunya samar, dahulunya kada yakin, dahulunya kada jelas. Sekarang karenanya menuntut ilmu, karenanya menggunakan akalnya untuk berpikir, yakni bahwa ia mempunyai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak sesuatu pun menyekutuinya. Tuhan itulah yang menciptakan dirinya dan memberikan kenikmatan yang bermacam-macam. Tuhan itu pula yang membebani dirinya agar bersyukur, memerintahkan supaya melayani dan taat hanya kepadanya dengan anggota tubuh luar dan anggota batin. Tuhan yang memperingatkannya agar jangan sampai kufur dan berbuat maksiat. Tuhan menetapkan ganjaran yang kekal abadi jika ia mau taat, serta menetapkan siksa bila hamba itu bermaksiat dan berpaling darinya. Nah, itu sudah diyakininya ilmu yakin. Seterusnya pengetahuan dan keyakinan terhadap keadaan samar itu mendorongnya untuk bertindak melayani dan menghadap ibadah kepada majikan agung yang memberikan kenikmatan yang selalu dicari ini. Nah, sudah inya bujur-bujur yakin tadi, hanyar inya hendak maju untuk melayani, untuk berbakti, beribadah secara anggota zahir dan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hamba tersebut dapat menemukan dan mengenal Tuhannya setelah sebelumnya bodoh dan tidak mengetahui. Lalu hendak beribadah, hendak sembahyang, hendak puasa, hendak macam-macam bentuk ibadah. Tetapi hamba ini tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan yang Maha Agung. Ini hanya ingat meyakini tentang adanya Allah dan sebagainya tadi. Ini sudah meyakini bahwa Allah memerintahkan ibadah. Ini meyakini bahwa Allah yang melarang ini berbuat maksiat. Tapi ini kada tahu kayak apa caranya beribadah itu. Nah, jadi imbah ilmu tauhid diperdalam, selanjutnya apa? Hanya fikih. Fikih itu cara pengaturan praktik zahirnya ibadah. Nah, tetapi hamba ini tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan yang Maha Agung, tidak mengerti apa yang mesti dikerjakan dalam melayani Tuhan dengan segenap anggota tubuhnya, lahir dan batin. Karena itu, sesudah ia berpayah-payah menghasilkan ilmu ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus berpayah-payah lagi untuk mengetahui apa yang mesti dikerjakan selama melayani. Makanya ngarannya tadi akabatul ilmi wal ma'rifah. Jalan sulit yang pertama ditempuh seorang hamba yang ingin beribadah kepada Allah adalah jalan tempuh ilmu dan ma'rifat. Nah, sudah ma'rifat lawan Tuhan, yakin sudah, lalu hanya belajar kayak apa tata caranya orang melayani Allah, kayak apa aturannya orang beribadah itu. Nah, belajar pulang tuh, maka ia harus berpayah-payah lagi untuk mengetahui apa yang mesti dikerjakan selama melayani, yaitu kewajiban-kewajiban agama lahir dan batin.
Setelah menyempurnakan ilmu dan mengetahui mana yang fardu bagi dirinya, ia bergerak hendak bertindak dan sibuk beribadah. Nah, sesudah belajar ilmu fikih, oh ini cara melayani Allah. Nah, hanya beribadah kepada Allah. Maka ibadahnya pun menjadi baik karena berdasarkan ilmu ma'rifatnya kepada Allah yang yakin, lalu di atasnya dibangun fikih bagaimana praktik caranya orang beribadah kepada Allah. Ketika ia merenung, ternyata dirinya adalah seorang yang mempunyai berbagai kesalahan dan dosa. Ini sudah ma'rifat kepada Allah, sudah sembahyang ini bisa melaksanakan, sudah puasa bisa, ibadah-ibadah sudah bisa. Tapi hanya merenung, aku ini sebelumnya dahulu banyak berbuat dosa. Ada sembahyang banyak, menzalim orang banyak, menganiaya manusia banyak. Karena kada tahu pendahulunya. Tapi karena kelakuan-kelakuan sebelum punya ilmu, sebelum beribadah kepada Allah. Tapi kira kelakuan-kelakuan bahari. Ketika ia merenung, ternyata dirinya adalah seorang yang mempunyai berbagai kesalahan dan dosa. Ini merupakan keadaan sebagian besar manusia. Hamba itu berkata kepada dirinya sendiri, timbul lagi geritik hati. Nah, orang-orang yang dikehendaki Allah itu baik akan selalu dapat kiriman dari Allah geritik-geritik hati seperti itu. Bagaimana aku hendak menghadap ibadah sedangkan diriku selalu saja berbuat maksiat? Aku wajib taubat terlebih dahulu supaya Allah mengampuni dosaku dan melepaskan diriku dari belenggu dosa. Supaya Allah berkenan membersihkan diriku dari kekotoran maksiat sehingga aku patut melayani Allah dan ikut duduk pada alas mendekatkan diri kepadanya. Kita umpamanya disuruh tuan kita disuruh bos kita untuk menghidangkan makanan, menghidangkan minuman ke hadapan sidin. Lalu perintahnya itu, sedangkan badan kita, pakaian kita bercelumur dengan lumpur, bahkan bercelumur dengan najis. Nah, datang kita ke hadapan Tuhan kita membawa makanan sesuai perintah, membawa minuman dengan pakaian, dengan tubuh yang serba bau, yang serba kotor. Kita bayangkan bagaimana Tuhan itu menerima makanan tadi. Tentu Tuhan akan menolak keadaan kita. Ini di hadapan orang-orang yang bersih, di hadapan orang-orang yang suci, datang pelayan belulihan baju lawan kotoran. Dibawa ayam, dibawa daging, dibawa es macam-macam, tapi tangan berkuncalak lawan lumpur macam-macam, harga-rigat. Tentu Tuhan ini akan marah dan kada menerima hidangan itu. Nah, itu juga bentuk orang yang sembahyang kepada Allah, tapi dirinya bercelumur dengan dosa, hatinya penuh dengan dosa. Allah tidak akan menerima sembahyang itu. Allah tidak akan menerima. Bujur ya kita menjalankan perintah, gugur kita menjalankan perintah, bujur, sudah gugur kewajiban. Tuhan nyuruh sembahyang, kita sembahyang, sudah gugur kewajiban. Tapi apakah diterima Allah atau kada? Kalau kita melayani Allah dalam keadaan bercelumur dengan najis, dengan dosa, tentu Allah akan menolak. Nah, itulah gunanya taubat. Taubat pembersihan diri daripada segala macam bentuk kotoran maksiat. Hendak sembahyang, taubat. Hendak beribadah apapun, taubat dahulu. Supaya kita bisa melayani Allah dengan diri yang bersih, dengan pakaian yang bersih. Nah,
Orang yang banyak berbuat dosa kepada Allah diperlukan tobat dahulu. Apa gunanya tobat ini? Tobat ini adalah satu, faidahnya taufiqut ta'ah. Yang kedua, wa qabulut ta'ah. Kalau kita tobat kepada Allah, kita akan dapat taufik untuk berbuat taat. Kita akan dapat kemudahan, kita akan dapat kenyamanan, kelapangan berbuat taat. Setiap kita malas dalam berbuat taat, setiap kita kesulitan dalam berbuat taat, tidak ada lain sebabnya selain dosa yang membelenggu kita. Allah menutup hati untuk berbuat taat kalau kita bercerumur dengan dosa. Jadi kadang alih mengetahui diri kita apakah banyak apakah banyak dosa, apakah masih tobat kita belum sempurna, kita ukur diri kita dengan taufik taat. Apakah selama ini kita dimudahkan Allah berbuat taat? Apakah selama ini kita selalu berat, malas berbuat taat? Nah, bila malas, berat, sulit, berarti kita dibelenggu oleh dosa. Bawa hatubat, bujur-bujur tubat. Apa yang sulit dalam taat itu menjadi mudah. Jadi mudah. Nah, yang kedua, gunanya tobat itu kabulut taat. Bila taat itu dengan mudah kita laksanakan, nah Allah akan menerima taat itu. Nah, jadi hamba yang dikehendaki Allah baik tadi, hamba yang dikehendaki Allah untuk maju ke hadapan Allah tadi, inya berpikir sebelum dahulu dajarnya aku banyak bisi dosa. Sembahyang kada, puasa kada, berjudi, berzina, macam-macam dosa aku bahari. Berarti aku ini harus tobat dahulu sebelum melayani Allah. Bebersih diri dahulu sebelum melayani Allah. Di sini ia menghadapi jalan sukarnya tobat. Sukarnya tobat. Ada gampang-gampang tobat itu. Menzalim ampun orang. Apa nak tobat? Minta halal kepada orang. Wah, sulit. Maka harus dilalui. Kalau kada dilalui, kita akan kesulitan berbuat taat. Kalau kita paksa juga, Allah akan menerima taat itu. Kenapa? Innama yatakabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima taat orang-orang yang takwa kepada Allah. Ini jalan sukar, tobat jalan sulit. Ada orang datang, orang berduit, nak tobat kayak pacarannya, tobat napa garang? Dahulu kada bisa napa-napa, miskin hidup, miskin, jadi buruh. Mbak itu ada lowongan jalan minjam duit riba. Minjam duit riba, dapat bantuan 10 juta, tupangnya duit modal, duit 10 juta, didagangkan, berdagang. Sekarang sudah sekian puluh tahun miliaran bisi harta, miliaran bisi harta. Padahal duit modal asal, duit pinjaman riba itu 10 juta. Sekarang miliaran bisi harta. Kayak apa tobatnya? Sulit. Berarti harta yang diperolehnya semuaan itu daripada modal yang haram. Bila modalnya haram, ujungannya semuaan haram. Maka bisi motor ada, bisi rumah ada, bisi apa ada. Nah, kalau hendak tobat, terpaksa kembali akan haram itu. Nyamanlah tobat itu, sulit. Bisi motor duit itu juga asalnya nukar. Bisi rumah duit itu juga nukar asalnya. Bisi kabun duit itu juga asalnya. Babini yang jujuran duit itu juga asalnya. Nah, sekarang hendak tobat, sangguplah harta
rumah, kalau dipakai lagi dikembalikan kepada ampunnya. Siapa ampunnya? Berhubung kada dapat lagi ampunnya siapa-siapa, paksa kaum muslimin diberiakan semuaan. Sangguplah mutur beriakan semuaan. Nah, kembali ke semula pulang jadi buruh. Bila ada hakun macam itu kada tobat ngarannya. Kenapa? Karena harta yang dimiliki sekarang berasal daripada nang haram. Nah, jadi kalau urusan ekonomi, urusan modal, jangan sekali-kali duit nang haram itu. Paling sulit kayaknya tobatnya. Nah, di sini ia menghadapi jalan sukarnya tobat itu. Ngarannya akabatut taubah. Nah, tidak boleh tidak ia harus melewati jalan tobat yang rumit. Mau kada mau, hendak beruntung di akhirat mesti dilalui agar dapat terus menuju kepada apa yang dimaksud dari tobat itu. Kemudian ia mulai bertobat sesuai dengan hak-hak dan syarat-syaratnya. Apa hak-haknya tobat? Apa syarat-syaratnya tobat? Sampai dapat melampaui jalan tobat yang rumit itu. Nah, setelah berhasil melaksanakan tobat dengan benar, nyahakun jubir habis harta kada apa-apa aja, pentingnya tobat. Nah, bagus. Setelah berhasil melaksanakan tobat dengan benar dan menyelesaikan akabah ini, ia bergairah untuk segera bertindak melakukan ibadah. Lalu nyaman beribadah, taufik Allah nyaman datang kepadanya, ibadahnya nyaman, ibadahnya pun diterima Allah. Tatkala sedang berpikir-pikir dan memandang sekitarnya, ternyata terdapat beraneka ragam rintangan yang mengepung dirinya dan menghalanginya agar ia tidak meneruskan maksudnya beribadah itu. Ini sudah bergairah ibadah karena sudah tobat bersih, ibadahnya bergairah, ibadahnya rajin, ibadahnya nyaman. Tapi akan timbul karena halangan-halangan, rintangan-rintangan yang menghalanginya beribadah itu. Pasti ada yang mengganggu jalannya ibadah itu. Sesudah ia perhatikan, nyatalah bahwa yang merintangi dirinya dalam beribadah itu ada 4. 4 ini ternyata yang menghalangi, mengganggu ibadahnya. Yaitu kepentingan duniawi 1, lingkungan 2, syaitan 3, dan nafsu 4. Nah, inilah yang menghalangi, mengganggu ibadahnya itu. Ini yang membuat inya kadang-kadang kada kawa pas waktu melaksanakan ibadah. Ini yang kadang-kadang inya kada kawa rutin mengamalkan ini. Ternyata penghalangnya antara 4 itu. Kepentingan duniawi, tetangga, lingkungan, keluarga, syaitan, dan nafsu. Mau tidak mau ia membutuhkan cara penolakan terhadap 4 rintangan ini dan menghajarkan tersingkirnya rintangan-rintangan tersebut. Jika tidak, tentu tidak mudah baginya buat mendapatkan apa yang dikehendakinya, yakni ibadah. Jadi di sini ia menghadapi jalan yang sulit berupa rintangan-rintangan ibadah yang disebut akabatul awaik. Nah, lalu kayak apa caranya menghadapi godaan duniawi? Kayak apa caranya menghadapi godaan lingkungan? Kayak apa caranya menghadapi godaan syaitan? Kayak apa caranya menghadapi godaan nafsu? Supaya ibadah kita, supaya kegiatan kita bisa berjalan teratur, rutin, dengan mudah dan nyaman. Nah, situ untuk melewati 4 rintangan tersebut harus dengan 4 perkara pula. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.
اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.